terus melakukan angket. Goal utamanya apa Pak Haji? Apa tujuan utama dari hak angket ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah persoalan di sana ada menghina secara institusi kami. Yang kedua memfitnah kami, menjustifikasi kritik adalah mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman ekonomi. Hari ini terjadi. Ya, rakyat Jakarta tidak nyaman dengan keadaan begini. Ya, terus yang ketiga, kami adalah koruptor, maling, jegal dan sebagainya. Ya, yang kemudian ada etika dan norma, ada stabilitas politik di sana. Apa stabilitas politik hak angket? Hak angket adalah kebijakan gubernur yang berdampak luas kepada masyarakat. Oleh karenanya hak angket itu dalam penyelidikan, proses dalam penyelidikan hukum. Kalau ditanya apa sih sasarannya, kita lihat nanti. Adakah itu, misalkan, adakah itu pelanggaran hukum di sana? Ya nanti kita arahkan lagi. Atau tidak ada, ya sudah, selesai. Targetnya sampai sejauh menjatuhkan gubernur Oh, DKI? tidak. Kami sudah sepakat tidak menjatuhkan DKI, tetapi kalau ada persoalan hukum, ini kami akan pertimbangkan. Kami akan pertimbangkan. Pertimbangkan untuk? Ya artinya pertimbangkan, kalau ini masalah hukum masa dibiarkan. Ada boleh satu pun di Republik ini melanggar hukum. Semuanya, gubernur ataupun anggota DPRD? Anggota DPRD. Makanya gubernur saya bilang, dan anggota DPRD. Saya bilang kalau anggota dia salah, silakan dihukum. Kalau ada aparat eksekutif salah, silakan dihukum. Baik. Yang jelas, kalau sekarang persepsi Pak Haji soal DPRD dan juga gubernur, tampaknya tapi DPRD persepsinya tidak begitu baik. Anda juga melihat hal yang sama, persepsi publik terhadap DPRD agak miring? Iya, saya tidak melihat itu. Karena saya berjuang pakai kacamata kuda. Kenapa saya katakan saya sedang melakukan penegakan hukum? Kalau di masa itu melihat media. Media itu memang, medianya sangat kooperatif dengan persoalan-persoalan kebijakan gubernur. Tapi tidak media yang firm kepada persoalan-persoalan DPRD sesungguhnya. Kan kita juga sedang berjuang dalam permasalahan ini. Kalau Ahok mengatakan yang penting sekarang saya bukan media, fakta hukum yang penting. Karena keadilan yang kita akan jalankan gitu. Pak Haji, kalau tadi saya tanya kenapa kemudian, karena salah satu bukan Ahok. Artinya kalau ada orang mengatakan klaim Ahok benar gitu, ya biarin aja. Kita jalan aja seperti air. Nanti siapa yang menilai kan orang tahu. Yang Ahok, ada Mas Taufik Ponto. Selamat malam Mas Taufik, terima kasih sudah hadir. Mbak Nana. Ketika bilang save Ahok itu Anda hendak menyelamatkan apa? Menyelamatkan dari Pak Haji Lulung dan teman-teman atau dari mana nih save Ahoknya? Wah, mana berani saya Pak. Sebenarnya gini ya Pak, kalau dibilang sebagai penggiat save Ahok kurang tepat. Saya tuh peserta. Siapalah saya, hanya remeh-remeh rempeyek gitu Mbak di sini gitu. Apa bukan Pak Haji Lulung gitu. Tadi nyobain. Apa tuh intinya tuh menyelamatkan dari apa? Jadi ketika muncul dana yang disebut kayak siluman gitu ya. Waktu itu kan muncul tuh. Tadi sebenarnya target orang berbicara itu sekarang lewat sosial media. Nah, salah satunya di sosial media ini juga ada teman-teman yang dari Save Ahok, penggiat gerakan Save Ahok. Ya saya mungkin lemah rempeyek, mungkin di sini juga banyak yang Save Ahok gitu. Gitu, kita juga nggak tahu. Nah tapi yang pasti DPRD loh, kok ini gimana gitu. Jadi saya kebetulan perusahaan saya itu memantau percakapan publik di sosial media. Tiba-tiba naik nih, Save Ahok naik. Terus kita lihat apa nih yang terjadi. Untuk pertama kalinya ada satu pejabat publik percakapannya lebih tinggi dari Pak Jokowi gitu. Yaitu Save Ahok. Jadi ini publiknya bergerak semua. Dan kalau melihat dampaknya ya akhirnya ketika ada kejadian yang menjadi momentum, itu jadi fokus publik langsung gitu. Karena kalau dilihat, nggak mungkin kalau ini di orkestra ya, bakal sebanyak itu. Kita bisa lihat tadi udah dijelaskan beberapa anggota DPR partai dari DPRD partai menarik hak angketnya gitu. Ada Save Ahok, tapi kemudian yang juga ramai Haji Lulung. Kalau itu apa ceritanya? Nah, kalau Save Haji Lulung tuh sebetulnya itu kalau udah pernah main di Twitter ya, lihat yang ada yang nama Chuck Norris, itu tuh sama gitu. Jadi menunjukkan bahwa ini figur Pak Chuck Norris tuh kayaknya wah gitu banget ya, sehingga harusnya nih percakapan di sini bukan Mbak Nana yang nanya Pak Haji Lulung yang nanya. Oh gitu. Harusnya kayak gitu. Atau saya tadi gitu berusaha rambutnya mirip Pak Haji Lulung, gagal total gitu, nggak mungkin gitu. Tapi itu adalah permainan. Itu ekspresi apa? Ketika rame Haji khas dibicarakan di media sosial, itu ekspresi apa? Sebenarnya itu ekspresi kayak pernyataan publik ya, ketika awalnya yang diarah DPRD, lalu ternyata Lulung, jadi ngalirnya ke sana. Baik. Gitu. Saya minta komentar Pak Haji Lulung. Pak Haji jadi ngetop banget di Twitter, di sosial media. Pertama saya doain jadi anggota dewan. Jadi tahu tugas pokok fungsi.
anggota dewan tidak pernah ngelelang, tidak pernah mengeksekusi anggaran belanja yang ada di sana, ya. Jadi kalau persepsi orang mengatakan sakitnya di sini, ya nanti pokoknya kita sekarang apa artinya fakta hukum nanti. Tidak fakta hukum, fakta hukum. Soal meme-memean, kreativitas yang ada di akun sosial, saya itu mengakui karena itu adalah kreativitas yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Anda nggak tersinggung kan Pak Haji? Tidak, karena begini, kreativitas kreatif itu, ya ini tolong dicermati dan disadari. Kreativitas itu menumbuhkan kreator-kreator muda, ya muda-mudi. Makanya saya bilang, halo, Haji Lulung jalan terus katanya. makanya saya pakai kacamata kuda. Ya, kreativitas seni. Kenapa saya katakan? Ini Pak Haji, baca Pak Haji. Ya, sekarang Oke, kita menjadikan tokoh komedi. oke. Kemudian, nah itu kan tertawa kan? Ya. Menjadi tokoh komedi, muda-mudi. Ya enggak? Benar itu. Karena kenapa? Kreativitas itu menjadi kreativitas seni akhirnya. Ini Pak Haji macam-macam. Kreativitas seni itu aduh ya. Kreativitas seni itu menjadikan saya, dengar ini, menjadikan saya tokoh komedi. Ya kan? Itu kan saja. Ini Pak Haji ada yang bikin gantungan kunci. Orang bikin gantungan kunci, minta maaf secara umum. Terus dia khususnya minta maaf kepada saya, baru tadi datang, baru ngasih ini karena ordernya banyak katanya, takut dituntut saya katanya. Ini fakta. Nah kemudian ini menjadi perhatian kita semua. Baik. Bahwa sarananya, Oke. kreativitas akun Jadi sosial ini intinya Pak Haji tidak marah. tidak. Karena Tidak marah. kalau saya marah ini, saya tidak mengapresiasi kegiatan teman muda. Baik, Betul nggak? ada boleh Mas Syafiq. Ini salah satu hadiah Wih, untuk ya. Pak Haji, tidak boleh masuk Pak Haji Lulung ya. kecuali Haji Lulung. Kalau Pak, kita nih, Pak. Semoga Bapak tetap menjaga anggaran supaya tidak ada siluman-siluman Oh, iya. anggaran lagi Iya. Pak gitu. Begini, Semoga siluman sekarang perlu dibuktikan. Hari ini masih kita bahas mana ada siluman. Oke. Ini orang mau melakukan pencitraan. Baik. Satu, pencitraan. Kedua, pertama dilakukan Pak Gubernur, jilid pertama itu ketika proses Undang-Undang MD3. Baik. Yang sekarang era PBD masuk ke Pak ranah Haji hukum. mau berdebat langsung dengan Pak Ahok. Oh, saya suka Karena sekali. katanya nggak mau berdebat Pak Ahok. Baik, terima kasih sudah hadir di potongan sama. Terima kasih Beliau Pak. nggak mau. Baik. Terima kasih. Di TV swasta ini kagak mau ketemu saya. Politik Indonesia.